Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi di video kali ini bareng aku Ahmad Rifki dari Teknik Kimia Angkatan 2018. Jadi di video kali ini aku bakal bahas Q&A seputar PPSMB Ksatria 2020 yang aku ajukan. Jadi untuk Q&A kali ini ada 4 bagian. Bagian pertama itu coaching klinik, bagian kedua itu social project, bagian ketiga kepanitiaan, dan bagian keempat itu pertanyaan-pertanyaan lainnya. Untuk bagian pertama, coaching klinik, itu ada yang bertanya tentang bentuk kegiatannya. Bentuk kegiatannya itu seperti apa sih, Mas? Nah, bentuk kegiatan coaching klinik ini, jadi nanti insya Allah bakal bekerja sama dengan stakeholder di teknik untuk meluangkan waktunya di salah satu hari di satu minggu, misalkan hari Jumat, sekitar 1 sampai 1,5 jam. Nanti rencana kegiatannya itu di minggu pertama bakal ada grand seminar sama kumpul dengan kelompok PPSM Ksatria masing-masing. Lalu di minggu keduanya itu di dalam kelas itu nanti bakal ada materi dari stakeholder di teknik dan pemandu. Nanti materinya akan menyesuaikan, dan di minggu ketiga itu juga bakal ada yang pengisinya itu insya Allah bakal kerjasama sama komunitas-komunitas yang ada di sekitar Jogja seperti komunitas sosial. Nah, lalu di minggu keempat terakhir itu fokus di kumpul pemandu untuk membahas social project. Nah, lalu yang pertanyaan kedua itu siapa sih kira-kira yang bisa jadi coachnya? Nah, ya seperti yang tadi dijelaskan, mungkin yang jadi coachnya utamanya tetap pemandu masing-masing. Tapi nanti bakal ada pengisi-pengisi, bisa aja di minggu pertama grand seminar diisi sama dosen. Di minggu kedua materi dan review tentang materi dan nilai yang disampaikan di PPSMB bisa dengan PH dari stakeholder di teknik. Seminggu ketiga juga bakal kerjasama sama komunitas-komunitas eksternal. Jadi coachnya ini insya Allah yang mengerti keadaan mahasiswanya dan mengerti bidang yang bakal dijelasin. Nah, berikutnya gimana sih cara menekan komitmen dari setiap elemen? Nah, di sini dibagi jadi dua. Ada komitmen peserta dan panitia. Nah, mungkin untuk komitmen peserta ini bisa dijadikan prasyarat lulusnya PPSMB Ksatria. Nah, kalau untuk menekan komitmen panitia, nah ini nanti sebelum mereka mendaftarkan jadi panitia, itu aku bakal ngadain yang namanya kontrak kerja, supaya nanti di kontrak kerjanya itu tertulis apa saja yang harus mereka lakuin, sampai kapan, dan konsekuensi jika tidak melakukannya. Nah, lalu pertanyaan keempat, gimana sih cara mastiin berjalan dengan baik? Nah, cara mestinya yaitu tadi mastiin setiap prosedur tersusun dengan rapi dan baik. Jadi ada komitmen tersendiri yang dipegang supaya apapun yang dilakukan itu berjalan dengan baik. Lalu yang terakhir, kendala yang bakal ditemuin. Nah, kendala yang bakal ditemuin di sini aku nemuin ada 3. Pertama, masalah komitmen tadi. Jadi benar-benar harus aku susun prosedur dengan baik. Terus yang kedua adalah perizinan. Nah, perizinan ini butuh kerjasama dengan KMHM dan departemen. Jadi agak sulit mungkin. Lalu yang terakhir adalah mencari pengisi acara. Nah, sejauh ini itu yang aku temuin, yaitu pengisi acaranya, cuman itu masih baru rencana, jadi belum fix. Ya, jadi pada bagian kedua ini aku bakal bahas tentang social project. Nah, ada yang bertanya nih tentang gimana sih bentuk kegiatannya, contohnya, dan detailnya. Nah, seperti yang kita ketahui kan di PPSMB Palapa sendiri juga ada yang namanya action plan. Nah, cuman yang ini berbeda dengan yang di PPSMB Palapa. Yang ini tuh social project, jadi bentuknya tidak mesti action, nggak mesti hal-hal yang ribet. Bisa berupa contohnya, misalkan ada masjid di suatu daerah, salah satu mahasiswa baru yang nggak pernah direnovasi, dibangun lagi, jadinya tidak nyaman digunakan. Nah, itu bisa misalkan bantu gimana caranya penggalangan dana untuk pembangunan masjid, nyari vendor segala macam, menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di masyarakat, tapi tidak harus turun langsung ke masyarakatnya secara langsung. Jadi hal-hal simpel aja. Nah, berikutnya cara memastikan berjalan dengan baik. Nah, cara memastikan jalan dengan baik seperti mungkin mirip dengan yang coaching klinik, itu memastikan prosedur itu disusun dengan rapi, ada komitmennya, membangun komitmen, terus ada konsekuensinya juga, dan insya Allah project ini didesain nggak terlalu ribet biar mahasiswa dan panitia pun tidak ribet untuk mempersiapkannya. Ini terakhir adalah kendala yang ditemukan. Nah, aku udah nemuin 2 kendala nih yang ditemuin. Yang pertama itu dana. Nah, walaupun rencananya simpel, tidak seperti yang di Palapa, tapi baru ada gambaran dana dari aku sendiri itu sekitar 1 juta sampai 1,5 juta per kelompok, itu maksimalnya. Nah, kalau misalkan diasumsi ada 30 kelompok, jadi sekitar ada 30 sampai 45 juta. Nah, kalau yang kedua adalah komitmen. Mungkin mirip seperti coaching klinik, jadi komitmen ini harus dibangun supaya
walaupun simpel tapi tetap harus terjaga komitmennya dengan baik. Bagian ketiga yaitu kepanitiaan. Nah, untuk kepanitiaan di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, gimana sih mekanisme oprek, first gate, dan rapat di tengah situasi corona saat ini? Nah, untuk mekanisme opreknya, jadi oprek bakal dilakukan secara online. Nah, yang pertama itu bakal dibuka sayembara buat mencari core-core dari tiap divisi atau PH-PH di panitia PPSMB Ksatria. Lalu ada open recruitment buat setiap staffnya. Nah, ini dilakukan dengan wawancara secara online. Lalu untuk first gate-nya itu online via G Suite yang free untuk pemakaian 2 minggu pertama sampai bulan Juli untuk 250 orang. Lalu untuk rapat koordinasinya itu tergantung kebutuhan setiap divisi, tapi saya sarankan lewat Zoom dan Google Meet. Lalu yang kedua adalah terkait perubahan struktur kepanitiaan, landasan mengubahnya, dan workload dari masing-masing divisi. Untuk landasan mengubah sendiri, ada saran dari kakak tingkat saya dari buku The Typing Point tentang The Theory of 150. Jadi di mana panitiaan itu tidak lebih dari 150 orang. Nah, oleh karena itu saya lihat juga dari tahun lalu banyak yang nggak kerja di hari H, makanya tahun ini saya pangkas, dan insya Allah untuk workloadnya tidak membebankan tiap divisi karena jumlahnya berbeda tiap divisi tergantung bobotnya. Yang kedua komentar terkait tech lab dan teknisnya. Untuk tahun ini tech lab pengennya dari aku sendiri tuh supaya sebagai inisiator untuk menegur atau mengingatkan mahasiswa yang melakukan kesalahan. Jadi nggak usah ada kesan jahat-jahatnya. Lalu yang keempat adalah alasan pemandu dan protokoler dipisah dari acara. Nah, pemandu dan protokoler dipisah dari acara karena mereka punya agenda tersendiri seperti pelatihan-pelatihan. Terus kayak mereka juga harus menyesuaikan dengan mahasiswa. Jadi tidak seperti inaugurasi dan tugasan materi yang masih bisa dikaitkan dengan acara. Lalu yang terakhir adalah besarnya kepemanduan dibutuhkan. Nah, kepemanduan ini menurutku tahun ini harus banget karena dari kepemanduan ini selain bisa merekatkan satu sama lain juga inginnya tahun ini kepemanduan itu lebih berbobot. Jadi benar-benar dicari pemandu yang bisa nyampein nilai dan materi dengan baik. Di bagian terakhir ini aku bakal jawab pertanyaan-pertanyaan lain yang tidak termasuk dari pertanyaan di bagian sebelum-sebelumnya. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ada yang bertanya tentang rencana kolaborasi selain dengan stakeholder dari PPSMB Ksatria. Nah, sebelumnya aku mau jelasin dulu stakeholder PPSMB Ksatria di sini yang dimaksud adalah pihak-pihak yang terkait dengan PPSMB Ksatria di internalnya. Contohnya seperti KMM dan BSO. Nah, jadi dari aku sendiri bakal insya Allah mau ngadain kolaborasi dengan yayasan-yayasan atau komunitas-komunitas yang ada di sekitar Jogja. Mungkin salah satunya dengan yayasan sosial yaitu komunitas Bisu Tuli di daerah Alun-Alun Kidul. Nah, yang kedua, gimana sih cara menyesuaikan konsep dengan keadaan terkini? Contohnya mungkin dengan adanya wabah corona ini dan pembangunan fakultas teknik. Nah, yang bagian pertama itu untuk pembangunan fakultas teknik, itu aku menggagas konsep dimana 30-70. 30% kegiatan di outdoor dan 70% kegiatan di indoor. Jadi penekanannya lebih banyak di indoor. Kegiatan-kegiatan di outdoor itu cuman untuk pembukaan, sambutan, terus juga sama mungkin penutupan dan inaugurasi. Jadi segala macam bentuk kegiatan diusahakan itu di dalam ruangan. Lalu yang kedua adalah masalah wabah. Nah, ini dari aku sendiri, jika sampai bulan Juli wabah masih berkeliaran, saya akan merancang plan B-nya, yaitu mengusulkan PPSMB Ksatria online. Nah, PPSMB Ksatria online ini tujuannya agar tetap tercapai materi dan nilai yang ingin disampaikan. Intinya itu aja. Lalu pertanyaan ketiga, tanggapan terkait intervensi dari UGM, batasan yang dipertimbangkan jika ada arahan dari pusat. Nah, jika ada intervensi dari UGM atau pemerintah misalkan, nah itu ditinjau lebih dulu kepentingan intervensi tersebut. Nanti coba bakal diadain rapat PH dan SC dan pihak dekanat untuk mencari solusi penyelesaian masalahnya. Lalu yang terakhir itu cara nyatuin nilai yang dibawa ketua terhadap SC dan cara mastiin nilai benar-benar dipahami mahasiswa. Untuk nyatuin nilai dengan SC itu pertama dijelasin dulu latar belakang aku ngambil nilai ini tuh apa. Terus begitu tanya SC tuh maunya seperti apa juga. Lalu kita coba analisis dengan berbagai macam metode analisis. Itu bisa sepertinya dengan SWOT analisis atau PESL analisis. Nah, lalu baru kita bisa nentuin nilainya apa. Dan yang terakhir itu cara mastiin nilainya bisa dipahami mahasiswa dengan inovasi-inovasi yang aku berikan. Seperti checkpoint buat mastiin di hari H, coaching klinik buat mastiin pasca PPSMB, dan terakhir social project buat mengaplikasikan nilai-nilai tersebut. Mungkin sekian dulu Q&A tentang PPSMB Ksatria dari aku. Dan jangan lupa sekali lagi hashtagnya ini teknik kita teknik 1, teknik Gajah Mada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.